Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita, yaitu tentang pamali menjelang waktu maghrib. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe di channel ini, dan tak lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pamali waktu menjelang maghrib merupakan waktu yang penuh dengan mistis dan tahayul. Salah satu yang banyak dipercaya adalah waktu berkeliarannya genderuwo, yang sampai saat ini pamali waktu menjelang maghrib sebagai waktu berkeliarannya genderuwo masih kental menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Bermula dengan debutnya film horor Waktu Menjelang Maghrib dengan misteri dan pamali, salah satunya diperbincangkan mengenai waktu berkeliarannya genderuwo yang menceritakan beragam mistis horor yang terjadi di waktu maghrib. Meskipun sebelum film Waktu Menjelang Maghrib yang penuh dengan pamali menjadi trending, sebenarnya sudah menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dan Sunda. Pada waktu menjelang maghrib, pamali yang masih kental menjadi kepercayaan masyarakat Jawa, diantaranya yaitu: 1. Dilarang keluar rumah atau keluyuran di waktu menjelang maghrib. 2. Dianjurkan untuk menutup pintu-pintu rumah serta jendela rumah. Dan 3. Dianjurkan untuk tidak menyapu halaman atau menyapu rumah di waktu menjelang maghrib. Dan 4. Dianjurkan untuk tidak pergi ke suatu tempat yang penuh dengan cerita mistis menurut kepercayaan warga setempat. Beberapa hal tersebut di atas yang dipercaya masyarakat Jawa merupakan pamali pada waktu menjelang maghrib. Sebab di waktu menjelang maghrib, atau yang biasa masyarakat Jawa menyebutnya dengan waktu rub surub, merupakan waktu di mana makhluk halus keluyuran di sekitar kita. Seperti yang banyak didengar dari masyarakat Jawa, seperti genderuwo atau wewe gombel, makhluk halus tersebut seringkali muncul di waktu menjelang maghrib hingga waktu maghrib, dan akan membawa orang-orang yang utamanya adalah anak kecil untuk ikut dengannya dan disembunyikan pada beberapa tempat. Seperti yang pernah terjadi pada warga Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, yaitu Mbah Sukas, salah satu warga yang pernah menjadi korban persembunyian genderuwo beberapa tahun lalu, hingga menggemparkan warga Tanggung untuk berbondong-bondong mencarinya waktu itu. Hingga semakin gelapnya waktu, ditemukanlah Mbah Sukas pada salah satu pohon pisang di depan kediaman Ketua RT 2 yang banyak dikenal dengan Pak Lukman. Juga terdapat suatu cerita dari Bu Nunu, salah satu warga Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, pemilik rumah paling ujung di Dusun Umpak. Konon katanya beberapa tahun lalu, ketika pemilik rumah yang ditempatinya itu adalah Siswanto, tetangganya, tepat ketika waktu menjelang masuk maghrib, orang-orang sekitar yang menjaga dusun tersebut berkeliling patrol menjaga keamanan warga. Mereka menginstruksikan Pak Siswanto untuk tidak keluar rumah dan menutup pintu-pintu rumah di waktu menjelang maghrib tersebut. Sebab saat itu nampak banyak makhluk halus berkeliaran di waktu menjelang maghrib hingga waktu maghrib saat itu. Hal tersebut masih banyak menjadi kepercayaan masyarakat Tanggung hingga saat ini. Namun
Nunuk menginstruksikan pada saat bercerita kala itu agar tidak terlalu menganggap takut akan pamali di waktu menjelang maghrib tersebut. Sebab zaman saat ini dengan zaman kala itu tentu berbeda. Salah satunya di zaman kala itu masih banyak masyarakat yang belum bisa mengaji, sehingga makhluk-makhluk halus pada waktu menjelang maghrib seringkali menampakkan diri di waktu tersebut. Sedangkan di zaman sekarang sudah banyak orang yang pandai mengaji, sehingga makhluk-makhluk halus yang menjadi pamali pada waktu menjelang maghrib sudah jarang ditemukan. Zaman sekarang sudah banyak yang pintar ngaji, banyak musola juga ujarnya. Namun ia menganjurkan untuk tetap menghormati pamali-pamali di waktu menjelang maghrib yang masih menjadi kepercayaan masyarakat saat ini. Bagaimana sobat? Di daerah kalian apakah masih ada yang seperti itu, yang masih percaya pamali saat di waktu maghrib? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya dan selalu menghormati cerita-cerita dari orang yang terdahulu kita, meskipun itu adalah sebuah pamali. Oke, sekian cerita kali ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Terima kasih buat teman-teman sekalian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah kali ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya selalu memohon untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan di share, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.